Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 2334 Serangan Balik. Pihak lain sebenarnya bisa menemukanku. Metode apa itu? Jika itu bukan formasi, lalu apa itu? Di dasar laut bawah tanah, Wang Xian berusaha mati-matian untuk melarikan diri. Ini adalah pertama kalinya dia dalam keadaan yang menyedihkan sejak dia datang ke benua Tianze. Itu juga pertama kalinya dia diburu. Tanda seru. Dia sangat marah terhadap orang-orang dari kota di langit. Dia akan mengingat dendam ini. Pertama kali orang-orang dari kota di langit ingin membunuhnya, mereka menginginkan formasi gangguan spasial lubang hitam. Namun, semuanya dibunuh olehnya. Pada hari kedua, ada lebih banyak orang. Namun, mereka masih berani mengklaim bahwa mereka ada di sini untuk membalaskan dendam orang-orang yang terbunuh. Benar-benar lelucon. Mata Wang Xian sangat dingin. Namun, dia sangat terkejut bahwa pihak lain dapat menguncinya begitu cepat. Setelah menghilangkan formasi, apalagi yang ada? Aura, hewan peliharaan pertempuran dengan hidung aneh itu. Wang Xian memikirkan hewan peliharaan pertempuran aneh di belakang seorang lelaki tua. Berdengung. Tubuh Wang Xian bergetar. Kekuatan naga itu benar-benar mengelilinginya saat dia terus terbang ke depan dengan kecepatan tinggi. Mengaum. Pada saat ini, hewan peliharaan pertempuran, yang berlari dengan kecepatan tinggi sekitar 500 km di belakangnya, tiba-tiba mengeluarkan raungan rendah. Itu menatap ke depan dengan beberapa keraguan. Ada apa, Tianling? Ekspresi Paviliun Master Zong sedikit berubah, dan dia segera bertanya pada hewan peliharaan pertempuran. Ho, hewan peliharaan pertempuran meraung beberapa kali dan mengirimkan beberapa informasi kepadanya. Mendengar informasi dari Battle Pet, ekspresi Paviliun Master Zong menjadi semakin malu. Cepat, tambah kecepatannya. Dia meraung dengan ekspresi sedingin es dan terbang ke depan dengan kecepatan tinggi. Oh, pria tua berambut putih dan tuan kota Jing sedikit mengernyit. Setelah terbang sejauh 500 km, Paviliun Master Zong tiba-tiba berhenti. Apa yang sedang terjadi? Melihat dia berhenti, City Lord Jing bertanya dengan ekspresi malu. Kami kehilangan dia. Auranya benar-benar terputus di sini. Kami tidak tahu ke arah mana dia pergi. Paviliun Master Zong berkata dengan wajah cemberut. Ayo berpisah. Paviliun Master Zong, bawa satu orang ke atas. Xiao Yue, bawa satu orang ke kiri. Kalian berdua pergi ke kanan. Aku akan terus mengejar di depan. Beritahu aku segera jika kita bertemu dengannya. Dia juga setelah ledakan fragmen hukum. Lingkaran kurungan masih tersisa lebih dari 10 jam. Dia tidak akan bisa lari jauh. Tetua berambut putih segera memerintahkan dengan wajah muram. Baiklah. Semua orang mengangguk. Tanpa ragu, mereka mulai mengejarnya. Pada saat yang sama, Tuan Kota Jing segera menghubungi lebih dari 200 orang tidak jauh dan meminta mereka untuk mencarinya juga. Suara mendesing. Saat sekelompok orang berpisah untuk mengejar Wang Xian, monster laut yang bersembunyi di dasar laut menyerang Wang Xian satu persatu. Ada lebih dari selusin monster laut level 7 yang merupakan penguasa abadi. Mereka mencoba menjerat Wang Xian. Brengsek, ada terlalu banyak monster laut di dasar laut. Itu terlalu berbahaya. Ekspresi Wang Xian sedikit berubah. Dia melepaskan semua kekuatan naganya dan menekan monster laut. Aura yang menakutkan menyebabkan mereka berhenti sejenak. Wang Xian buru-buru melarikan diri. Mengaum. Namun, monster laut menyerang Wang Xian secara langsung, menyebabkan ekspresinya berubah drastis. Bos Wang, jangan dibatasi oleh monster laut. Ayo cepat kabur. Sebuah suara yang tak terkalahkan dalam pertempuran terdengar di telinganya. Wang Xian melambaikan tangannya dan kekuatan destruktif dari 5 elemen menyapu monster laut. Au! Jeritan sengsara terdengar, dan selusin monster laut menjadi semakin marah. Sosok Wang Xian diblokir selama beberapa detik. Dengan ekspresi gelap, dia terus berlari ke depan. Di sini, nak, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Pada saat ini, seorang lelaki tua berambut putih muncul di belakang. Dia menatap Wang Xian dengan mata penuh amarah. Tuan abadi tingkat 8 yang lemah benar-benar telah melarikan diri dari tangannya. Ini membuatnya sangat marah. Namun, dia bersumpah untuk menangkapnya.
Bukan hanya untuk membalaskan dendam penduduk kota utara, tapi juga untuk kebangkitan kota utara. Dia harus menangkapnya. Sekelompok binatang buas, Scrum. Namun, ketika lelaki tua itu terbang ke depan, dia kebetulan bertemu dengan selusin dewa-dewa laut monster level 7 yang abadi. Monster laut yang marah langsung menyerangnya. Dia melambaikan tangannya dan aura agung menyapu monster laut. Namun, sosok Wang Xian sudah menghilang saat ini. Dia terbang ke depan sebentar dan segera mengubah arahnya untuk melarikan diri dengan panik. Setelah melarikan diri selama 2 jam, Wang Xian menghela nafas lega saat melihat tidak ada gerakan di belakangnya. Bos Wang, aman, aman. Tak terkalahkan melihat ke belakang dan menghela nafas lega. Untung Wang Xian masih hidup. Hewan peliharaan perangnya masih ada di sana. Kota di langit, kota utara. Mata Wang Xian bersinar dengan kilatan dingin. Dia melihat ke belakang dan mengeluarkan suara dingin. Bos Wang, lihat ke kanan. Ya ampun, lihat, 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 berhenti dan lihat. Tiba-tiba, suara heboh dan bersemangat datang dari sisi teknik pertarungan yang tak terkalahkan. Hah, dia sedikit terpana dan mengikuti pandangan dari teknik pertempuran yang tak terkalahkan. Apa itu? Murid Wang Xian berkontraksi sedikit saat keheranan muncul di matanya. Sekitar 100 km ke depan, ada area yang penuh warna. Ada semua jenis rumput laut. Ini adalah domain aneh di dasar laut bawah tanah. Itu bukan poin utamanya. Ada monster laut berkeliaran di atasnya, piton naga warna-warni. Piton naga berwarna-warni, monster laut level 8 dari peringkat Dewa Abadi. Sekitar 3000 meter dari peringatan itu, tubuh monster laut itu berwarna-warni. Itu memiliki kepala yang terlihat seperti kepala naga, dan penuh dengan keagungan. Hahaha, selalu ada keberuntungan setelah selamat dari bencana besar. Bos Wang, selalu ada keberuntungan setelah selamat dari bencana besar. Di samping, teknik pertempuran yang tak terkalahkan meraung kegirangan. Matanya terbakar karena kegembiraan. Wang Xian menatapnya dan tahu apa yang dia pikirkan. Ini membuat wajah Wang Xian menjadi hitam. Dia masih dikejar orang. Bos Wang, ayo terus bekerja sama dan tangkap mereka. Area di depan mungkin adalah sarang naga piton warna-warni. Ayo tangkap beberapa dari mereka, haha. Teknik pertempuran yang tak terkalahkan berkata dengan penuh semangat padanya. Masih ada ahli dari kota langit yang mengejar kita. Aku hanya mencari kematian dengan menangkap monster laut di sini. Wang Xian menatapnya tanpa berkata-kata. Jika bukan karena orang ini membantunya, Wang Xian pasti sudah menendangnya sejak lama. Bos Wang, apa yang kamu takutkan? Dari 3 ahli penguasa abadi level 9 yang mengejarmu, 2 di antaranya terluka parah oleh pecahan hukum. Kekuatan mereka hanya sedikit lebih kuat dari level 8. Hanya 1 ahli level 9 yang bisa melarikan diri. Apalagi kita sudah kabur selama 2 jam. Pihak lain mungkin sudah kehilangan jejak kita. Keberuntungan datang dengan risiko. Ayo coba yang terbaik untuk mengubah sepeda menjadi sepeda motor. Teknik pertempuran tak terkalahkan menatap piton naga warna-warni di depannya dengan mata membara. Dia sudah membayangkan adegan perkasa dia berdiri di atas piton naga warna-warni. 2 master tingkat 9 dari Dewa Abadi terluka parah dan kekuatan mereka sangat berkurang. Apa kamu yakin? Wang Xian menyipitkan matanya sedikit dan menatapnya. Saat itu, ia juga terkena gempa susulan. Itu hampir menghabiskan semua energi naganya dan bahkan hampir mengurangi levelnya. Saya yakin. Tentu saja, saya 100% yakin. Fragmen hukum yang diberikan leluhur kepadaku bukanlah lelucon. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri saat itu. Bagaimana itu bisa palsu? Tak terkalahkan dalam teknik pertempuran dikonfirmasi. Apakah begitu? Kilatan dingin melintas di mata Wang Xian. Bab 2335 di tengah serangan balik. 2 dari mereka terluka parah, tapi mereka masih memiliki kekuatan tempur level 8. Ada 4 master abadi level 8 lainnya dan 1 master abadi level 9. Dengan kekuatanku saat ini, akan sangat sulit untuk membunuh master abadi level 9 kecuali. Wang Xian tenggelam dalam pikirannya. Tanda seru. Bukan tidak mungkin bagi Wang Xian untuk membunuh master abadi level 9. Namun, ada prasyarat. Dia harus membuat formasi dan menjebak mereka dalam formasi. Aspek terkuat dari master formasi adalah mengatur formasi. Jika dia bisa membuat lebih dari selusin formasi,
dia akan bisa melukai tuan dari dewa yang kekal bahkan jika dia 2 tingkat lebih tinggi darinya. Jika dia beruntung, sangat mungkin baginya untuk membunuh penguasa Dewa Abadi. Dengan kekuatan Wang Xian saat ini, membentuk formasi akan mampu melawan Master Level 8 dari Dewa Abadi. Bagaimana jika dia membuat lebih dari selusin formasi? Dengan lebih dari selusin formasi yang diaktifkan dalam sekejap, bahkan Master Level 9 dari Dewa Abadi akan terluka parah. Tetapi bagaimana jika dia mengatur lebih dari 20? Sangat mungkin dia bisa membunuh mereka. Tapi pertarungan 2 tingkat seperti ini sangat sulit bagi Master Susunan. Pertama, Anda harus mengontrol arai tingkat tinggi yang cukup. Kedua, musuh harus ditarik ke dalam barisan. Terutama poin pertama, kontrol arai. Bisakah Master Arai peringkat 6 Eternal God Lord mengontrol lebih dari 10 arai serangan di level ini? Itu sangat sulit. Dia bahkan belum pernah belajar atau bahkan mendengar begitu banyak susunan serangan. Namun, ini bukan masalah bagi Wang Xian. Kaisar Surgawi dari Surga Arai adalah seorang Kaisar Surgawi. Dia mengendalikan lebih dari 10.000 arai. Dia memiliki setidaknya 30 susunan ofensif di level 7 dari penguasa abadi. Jika saya mengatur sendiri lebih dari 20 susunan, saya dapat melukai tingkat 9 dewa abadi dengan parah. Setelah itu, saya bisa berubah menjadi naga suci dan melepaskan semua kekuatan saya. Mungkin aku bisa membunuh mereka. Tapi bagaimana dengan 6 level 8 lainnya? Wang Xian sedikit mengernyit. Setelah itu, dia melihat piton naga warna-warni di depannya. Dia agak ragu-ragu. Aku akan bertaruh. Biarpun aku terluka parah, aku tidak akan melepaskan orang-orang itu dengan mudah. Wang Xian mengepalkan tinjunya dengan erat. Matanya berkedip dengan amarah dan niat membunuh. Bodoh, aku akan menyiapkan formasi di sini dulu. Nanti, kamu akan menarik piton naga warna-warni. Wang Xian berkata pada teknik pertempuran yang tak terkalahkan. Hahaha, Bos Wang, pilihan bijak. Haha, teknik pertempuran yang tak terkalahkan dipenuhi dengan kegembiraan. Tanpa ragu, Wang Xian segera membuat formasi penyembunyian di sekitarnya. Dia membuat formasi gangguan lubang hitam dan mengatur formasi serangan satu demi satu. Adapun teknik pertempuran yang tak terkalahkan, dia waspada di sekitarnya untuk mencegah para ahli dari Sky City mengejarnya. Setelah 5 hingga 6 menit, Wang Xian mengatur formasi dan memberi isyarat padanya. Haha, tunggangan piton naga berwarna-warniku, tak terkalahkan dalam teknik pertempuran ada di sini. Tak terkalahkan dalam teknik pertempuran terbang menuju area penuh warna di depannya dengan penuh semangat. Mengaum, bang, dalam waktu kurang dari 3 menit, raungan terdengar. Ditemani oleh sesosok manusia, sosok itu terbang mundur dengan kecepatan yang mengerikan. Bis ini, beraninya kamu memperlakukan tuanmu seperti ini. Anda sudah selesai. Mulai sekarang, aku, teknik pertempuran tak terkalahkan, akan membuatmu kelaparan setiap hari. Suara yang sangat arogan dan marah datang dari mulut teknik pertempuran yang tak terkalahkan. Dia menunjuk ke arah piton naga warna-warni yang menyerangnya dan mengutuk dengan keras. Ketika piton naga warna-warni melihat bahwa seekor semut tidak terbunuh oleh serangannya, ia masih berani memprovokasi dia dan menyerbu ke arahnya dengan marah. Ledakan. Namun, piton naga multiwarna ini tidak bermain sesuai aturan. Di tengah jalan, itu membuka mulutnya yang berdarah dan energi air berbentuk ular langsung menyerang teknik pertempuran yang tak terkalahkan. Kekuatan mengerikan mendarat langsung di tubuhnya. Seluruh tubuhnya terbang ke depan dengan cepat. Dalam sekejap, dia menghilang dari pandangan Wang Xian. Formasi, aktifkan. Wang Xian tidak peduli dengan teknik pertempuran yang tak terkalahkan. Ketika dia melihat piton naga warna-warni memasuki formasi, dia mengaktifkan formasi satu persatu. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Seluruh ruang terjerat dengan formasi, menyerang formasi dan menahan piton naga warna-warni. Kirim ke saya. Untuk menghemat waktu, Wang Xian menggerakkan tubuhnya. Lengannya berubah menjadi cakar naga saat dia mencakar naga piton berwarna-warni. Mengaum. Dengan bantuan formasi dan kekuatan penuh Wang Xian, hewan peliharaan perang tingkat 8 dari Guru Surgawi Abadi tidak memiliki ruang untuk melawan. Mengaum. Segera, piton naga warna-warni mengeluarkan beberapa erangan rendah. Wang Xian segera mulai menjinakkannya. 10 menit kemudian, Wang Xian menghapus formasi.
Ini sukses. Saat formasi dihilangkan, teknik pertempuran tak terkalahkan berlari dengan penuh semangat dan menatapnya dengan penuh semangat. Saya telah berhasil. Ayo lanjutkan. Mari kita lihat apakah kita bisa menjinakkan beberapa lagi. Wang Xian berkata padanya, haha, jangan khawatir, Bos Wang. Serahkan padaku. Aku baru saja menemukan satu lagi. Tanah rumput laut dan karang berwarna-warni ini benar-benar sarang naga piton yang berwarna-warni. Teknik pertempuran yang tak terkalahkan meraung penuh semangat dan segera terbang. Wang Xian segera mulai mengatur formasi. Tidak perlu terlalu banyak. Jika saya bisa mendapatkan 4 atau 5 ular piton warna-warni, saya bisa bertarung melawan para ahli kota di langit. Mata Wang Xian berkedip dengan kilatan dingin. Selama ada 4 atau 5 dari mereka, dia bisa melawan mereka. Bahkan jika dia harus mengorbankan beberapa ular piton warna-warni, dia tidak akan ragu. Mungkin sangat mungkin Wang Xian akan mendapat berkah di masa depan jika dia selamat dari malapetaka. Sepotong rumput laut dan koral ini adalah sarang naga piton warna-warni. Hanya dalam 6 jam singkat, teknik pertempuran tak terkalahkan telah menarik 4 ular sanca naga warna-warni. Hahaha, Bos Wang, mereka berempat. Jika kita tinggal di sini selama 1 atau 2 bulan, bukankah kita bisa menjinakkan lusinan dari mereka? Saat waktunya tiba, Bos Wang, beri aku satu lagi. Teknik pertempuran yang tak terkalahkan berkata dengan penuh semangat kepada Wang Xian. Beberapa lusin. Kamu terlalu memikirkannya. Wang Xian meliriknya dan mengangkat kepalanya untuk melihat cincin kurungan di atas kepalanya. Cincin kurungan ini sangat istimewa. Sudah hampir 10 jam dan belum hilang. Bos Wang, cincin kurungan di atas kepalamu akan segera menghilang. Anda tidak perlu khawatir setelah itu benar-benar hilang. Teknik pertempuran yang tak terkalahkan melihat ke atas dan berkata kepadanya. Lingkaran kurungan adalah sekumpulan senjata kurungan yang ditempa oleh para ahli yang telah menggunakan kekuatan mereka sendiri. Jika mereka terkena lingkaran kurungan, mereka bisa menghancurkannya dengan kekuatan mereka yang kuat atau menunggu energinya habis. Lingkaran kurungan di atas kepala Wang Xian ditempa oleh puncak dewa surgawi yang abadi. Dia tidak bisa memecahkannya. Nilai lingkaran pengurungan seperti itu sangat tinggi. Apakah itu akan segera menghilang? Para ahli dari kota di langit itu tidak boleh menyerah untuk melacakku sebelum lingkaran pengurungan menghilang. Wang Xian bergumam. 4 naga piton warna-warni telah memasuki harapannya. Jika dia ingin menaklukkan mereka lagi, mungkin butuh waktu lebih lama. Saat cincin pemenjaraan menghilang, pihak lain mungkin akan pergi. Aku akan memberikan segalanya. Wang Xian memancarkan aura dingin. Dia melihat sekeliling dan segera mulai mengatur formasi. Kali ini, dia ingin menyiapkan lebih dari 20 formasi untuk menunggu kedatangan mereka. Saat itu tiba, tidak pasti siapa yang akan membunuh siapa. Selain itu, bahkan jika mereka tidak cocok satu sama lain, lingkaran kurungan di atas kepala mereka akan hilang. Jika mereka tidak bisa mengalahkan mereka, mereka akan melarikan diri. Itu adalah kesempatan bagus untuk kembali ke Istana Naga. Bab 2336 serangan balik. Bos Wang, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu akan terus menangkap dan menjinakkan naga piton warna-warni? Maka saya akan terus menarik mereka. Teknik pertempuran yang tak terkalahkan bingung ketika dia melihat Wang Xian membuat formasi di sana. Tanda seru tanda seru. Tidak banyak ular sanca naga warna-warni di daerah ini sekarang. Dia perlu mengubah lokasinya. Tidak, saya sedang menyiapkan formasi pembunuhan. Wang Xian menggelengkan kepalanya. Niat membunuh yang kuat keluar dari tubuhnya. Satu persatu, formasi terbentuk di Void. Membunuh formasi. Tak terkalahkan tertegun sejenak. Bos Wang, bukankah kamu akan? Dia tiba-tiba melebarkan matanya dan menatap Wang Xian, yang dipenuhi dengan niat membunuh. Ketika dia melihat formasi menakutkan terbentuk satu demi satu, wajahnya menunjukkan ekspresi kaget. Bos Wang, mereka memiliki Master Dewa Abadi tingkat 9 yang hampir utuh. Setidaknya ada 6 atau 7 Master level 8. Teknik pertempuran yang tak terkalahkan berkata dengan tergesa-gesa. Wang Xian mengabaikannya dan terus mengatur formasi. Bos Wang, bisakah Anda membantu saya menjinakkan piton naga warna-warni terlebih dahulu? Jika kamu membantuku menjinakkannya, aku akan membunuhmu. Ekspresi teknik pertempuran yang tak terkalahkan berubah drastis saat dia melihat Wang Xian dengan ekspresi pahit. Bos Wang,
Kamu tidak menjinakkan ular piton warna-warni itu untuk membantumu membunuh mereka, kan? Tidak, bagaimana jika ular piton warna-warni dibunuh oleh mereka? Bos Wang, jangan berpikir terlalu keras. Tidak ada kata terlambat bagi kita untuk membalas dendam. Jangan sembrono. Wajah teknik pertempuran yang tak terkalahkan menjadi hitam saat dia mencoba membujuk Wang Xian. Dia benar-benar khawatir Wang Xian akan mati dalam pertempuran langsung dengan sekelompok orang itu. Dia khawatir keempat ular piton berwarna-warni itu akan terbunuh. Itu akan menjadi kerugian besar baginya. Dia telah menggunakan fragmen hukum. Sepertinya orang ini sangat picik, bukankah dia baru saja disergap dan dibunuh oleh orang lain? Dia tidak kehilangan daging. Melihat Wang Xian mengabaikannya, wajahnya menjadi hitam saat dia bergumam pelan. Terakhir kali, dia berutang padanya ramuan dan langsung pergi ke medan perang. Orang ini berpikiran sempit dan dia tidak akan memprovokasi dia di masa depan. Karena dia tidak bisa membujuk Wang Xian, dia hanya bisa menonton dari samping. Setelah beberapa saat, dia mulai memarahi orang-orang di kota di langit lagi. Anda sekelompok orang sialan, mengapa Anda harus memprovokasi Wang Xian? Waktu berlalu dengan lambat. Karena Wang Xian tidak terbiasa dengan formasi, dia membutuhkan waktu 1 jam penuh untuk menyiapkan lebih dari 20 formasi. Pada saat ini, wajahnya agak pucat. Menyiapkan lebih dari 20 formasi telah menghabiskan banyak energinya. Dia mengeluarkan pil dan menelannya langsung ke mulutnya untuk memulihkan energi yang telah dia konsumsi. Fiuh. Melihat lingkaran kurungan di atas kepalanya, Wang Xian dapat merasakan bahwa itu hanya bisa bertahan paling lama 20 menit. Sudah waktunya untuk pindah. Saya hanya tidak tahu apakah sekelompok orang sudah pergi. Wang Xian bergumam pada dirinya sendiri saat dia menghilangkan aura drakonik yang menutupi auranya. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya dan 4 ular piton berwarna-warni muncul di depannya. Chu Nipyu, cari tempat bersembunyi dulu. Saya akan melihat apakah saya dapat menarik sekelompok orang untuk datang. Wang Xian melihat teknik pertempuran yang tak terkalahkan di samping. Jangan mati. Wajah teknik pertempuran yang tak terkalahkan menjadi gelap saat dia berbicara dengan Wang Xian. Dia melihat naga piton warna-warni dengan sakit hati dan terbang ke belakang. Bertarung. Wang Xian punya ide dan segera memesan 4 ular sanca naga warna-warni. Mengaum, mengaum, mengaum. 4 naga piton warna-warni mengeluarkan raungan marah dan menyerang Wang Xian secara langsung. Energi yang menakutkan mendatangkan malapetaka di sekitarnya tanpa ada penyembunyian. Itu bisa dirasakan dalam radius lebih dari 100.000 kilometer. Kamu mencari kematian. Wang Xian meraung liar dan mulai bertarung dengan naga piton warna-warni. Bos Wang, apa ini? Ini menyeramkan, ini sangat menyeramkan. Tak terkalahkan, yang bersembunyi ratusan kilometer jauhnya, tercengang saat melihat pemandangan ini. Dia bertarung dengan 4 ular sanca naga warna-warni yang telah dia jinakkan. Dia ingin menarik mereka dan kemudian menyerang Wang Xian. Di bawah serangan tiba-tiba dari 4 ular sanca naga berwarna-warni, dia bisa melukai setidaknya 3 hingga 4 ahli penguasa abadi level 8. Dia bahkan bisa membunuh 3-4 dari mereka. Ditambah dengan formasi yang disiapkan oleh Wang Xian, dia mungkin benar-benar bisa menjebak dan membunuh ahli penguasa abadi level 9. Betapa jahatnya. Saya benar-benar tidak mampu memprovokasi dia di masa depan. Tak terkalahkan dalam pertempuran bergumam pada dirinya sendiri. Sialan, sial. Efek dari lingkaran pengurungan akan segera hilang. Pada saat ini, lebih dari 100 orang berkumpul di suatu tempat jauh di dalam laut bawah tanah. Pria tua berambut putih di tengah tampak sangat malu. Dia melihat sekeliling dan mengepalkan tinjunya. Kali ini, City Lord Jing dan Pavilion Master Zong terluka parah, dan kekuatan mereka kurang dari 10%. Untuk mengejar pria itu, semua orang mengambil risiko besar. Dalam 10 jam terakhir, lebih dari 10 bawahan mereka disergap oleh monster laut yang kuat dan mati. Di antara mereka, 50 hingga 60 terluka dan melarikan diri kembali ke kerajaan surgawi yang kekal. Bagaimanapun, ini adalah level terendah dari laut bawah tanah, dan penuh dengan bahaya. 10 jam telah menghabiskan banyak sumber daya, dan bahkan ada kurang dari selusin orang, tetapi pria itu telah melarikan diri. Dalam 2 hari, lebih dari 20 ahli di kota utara telah meninggal karena dia. Bagaimana dia bisa rela?
Orang-orang lainnya juga memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Gelombang aura tirani mengalir ke segala arah. Kita akan kembali begitu saja. Wajah City Lord Jing sangat pucat, dan tubuhnya terlihat sedikit bungkuk. Tidak ada jalan lain. Mungkin dia sudah. Auman mengaum. Master Pavilion Zong menggelengkan kepalanya dengan enggan. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, petarung di sampingnya tiba-tiba berteriak. Oh! Pavilion Master Zong sedikit terkejut, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Tianling, apa yang kamu katakan? Kamu bisa mencium aura orang itu. Pavilion Master Zong buru-buru bertanya dengan kejutan yang menyenangkan. Ao. Hewan peliharaan pertempuran itu menganggukkan kepalanya. Cium itu. Mari kita pergi segera. Sebelum lingkaran pengurungan menghilang, kami benar-benar tidak bisa menyerah. Tangkap dia dan dapatkan formasi itu. Aura lelaki tua berambut putih itu bergetar, dan dia langsung meraung. Ayo pergi. Tanpa ragu sedikit pun, kelompok itu terbang ke arah tertentu di bawah bimbingan hewan peliharaan pertempuran mereka. Ada gelombang kejut yang datang dari pertempuran di depan. Gelombang kejut yang sangat kuat. Kelompok itu terbang sekitar 10 juta kilometer sebelum mereka tiba-tiba merasakan gelombang kejut yang datang dari pertempuran di depan mereka. Mereka tercengang sesaat. Ayo pergi. Kita harus pergi ke sana sekarang. Kilatan melintas di mata penatua berambut putih saat dia segera berakselerasi. Sisanya memiliki sinar di mata mereka juga. Mereka punya firasat. Berdengung. Ketika mereka mendekati Wang Xian, mereka segera melihat pemilik hewan peliharaan Istana Naga yang dikelilingi oleh 4 ular sanca naga warna-warni. Pada saat ini, dia terlihat sangat menyedihkan. Dia hampir tidak bisa menahan serangan dari 4 ular sanca naga warna-warni. Hahaha, aku tidak menyangka orang itu terjerat oleh ular sanca naga warna-warni. Langit benar-benar membantu saya. Langit ingin membangun kota utara kita, hahaha. Ketika Tuan Kota Jing melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan tawa liar. Seharusnya dia bertemu dengan ular sanca naga warna-warni saat dia melarikan diri. Dia tidak bisa kembali ke kerajaan surgawi yang abadi karena cincin pemenjaraan di atas kepalanya. Auranya terasa saat dia bertarung dengan ular piton berwarna-warni. Bahkan surga membantu kita. Wajah penatua berambut putih juga dipenuhi kegembiraan. Bab 2337, bunuh para ahli di kota utara. Semua orang di kota utara sangat bersemangat. Mereka tidak pernah berpikir bahwa dewa akan sangat membantu mereka ketika mereka akan kehilangan semua harapan untuk menangkap bos hewan peliharaan pertempuran Istana Naga. Di saat-saat terakhir, lawan diserang oleh 4 ular piton berwarna-warni. Aura tersembunyinya terungkap lagi dan ditemukan oleh mereka. Tanda seru. Tuan Kota Tua, kita tidak perlu bertarung sama sekali. Dia terluka parah oleh ular piton berwarna-warni. Dia mungkin akan segera mati. Seorang guru abadi tingkat 8 berkata kepada lelaki tua berambut putih itu dengan penuh semangat. Bos hewan peliharaan Istana Naga terluka oleh 4 ular piton berwarna-warni. Mereka tidak perlu bertarung, dan pria itu juga tidak bisa melarikan diri. Mereka bisa menangkapnya dengan mudah, dan begitu mereka menangkapnya, mereka akan mendapatkan banyak keuntungan. Tidak, lingkaran kurungan di atas kepalanya akan segera menghilang. Begitu menghilang, dia bisa langsung kabur. Selain itu, jika ular naga warna-warni membunuhnya, maka kerugian kita akan sangat besar. Ayo bergerak sekarang. Pria tua berambut putih itu menggelengkan kepalanya dan menatap ke depan dengan mata membara. Dia mengalihkan pandangannya ke semua orang dan memesan. Nenek moyang itu benar. Serang segera. City Lord Jing segera mengangguk. Pada saat ini, wajahnya yang pucat memerah, dan wajahnya dipenuhi kegembiraan. Bangkitnya kota utara tepat di depan matanya. Kami akan langsung menagih. Wajah Pavilion Master Zong juga dipenuhi dengan kegembiraan. Tubuhnya bergerak, dan dia langsung menyerang ke depan. Pria tua berambut putih, Tuan Kota Jing, dan yang lainnya tidak ragu sama sekali. Mereka langsung terbang menuju medan perang. Di belakang mereka, beberapa dewa langit abadi di level 8 mengikuti mereka. Kali ini, mereka tidak boleh membiarkan orang itu kabur. Dia di sini. Kali ini, kalian semua akan mati. Pada saat ini, ketika dia melihat sosok bergegas ke arahnya, sedikit niat membunuh muncul di mata Wang Xian. Rencananya berjalan sangat lancar. Brengsek. Saat ini,
dia masih harus mengadakan pertunjukan. Wajah Wang Xian mengungkapkan ekspresi ganas. Dia melihat ke arah kelompok mereka dan dengan keras kepala menahan serangan ular sanca naga warna-warni. Hahaha, lari. Menurut Anda, kemana Anda akan lari kali ini? Nak, menyerah. Ketika Tuan Kota Jing melihat ekspresi ganas Wang Xian, dia tertawa terbahak-bahak. Dia dalam suasana hati yang hebat saat dia meraung. Ledakan. 4 binatang buas, enyahlah. Tubuh lelaki tua berambut putih itu bergetar. Aura level 9 miliknya, milik penguasa abadi, meledak. Auranya yang menakutkan menekan keempat naga piton warna-warni. Mengaum, mengaum. Keempat ular sanca naga warna-warni menatap mereka dengan waspada. Mereka menghentikan serangan mereka dan mundur ke samping dengan gelisah. Mereka mengayunkan tubuh mereka sedikit. Hahaha, kemana kamu akan lari sekarang? Penatua berambut putih melihat ketakutan di mata keempat ular naga warna-warni dan tertawa terbahak-bahak. Dia mengulurkan telapak tangannya dan meraih Wang Xian. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Di belakangnya, Tuan Kota Jing dan pemimpin sekte melakukan hal yang sama. Ledakan, ledakan, ledakan. Namun, saat mereka melangkah ke tengah formasi, saat mereka terbang ke kiri dan kanan dari 4 naga piton warna-warni. Formasi diaktifkan dalam sekejap. Meskipun formasi menggunakan formasi penyembunyian, mereka yang lebih kuat dari Wang Xian masih bisa merasakan fluktuasi formasi di sekitar mereka. Untungnya, energi dari pertarungan Wang Xian dengan 4 ular sanca naga warna-warni telah menyembunyikan fluktuasi formasi. Selain itu, orang-orang dari kota utara dipenuhi dengan kegembiraan. Mereka tidak melihat dengan hati-hati dan melangkah ke area formasi. Saat formasi arai diaktifkan, pemandangan di sekitarnya sangat berubah. Ledakan, ledakan, ledakan. Satu formasi arai diaktifkan, yang kedua, ketiga, keempat, dan sampai ke formasi arai 23 semuanya diaktifkan. 23 formasi larik, 17 formasi larik ofensif. Sebanyak 17 formasi susunan yang cukup untuk melukai dewa-dewa abadi dari peringkat ke-8. 17 formasi susunan meledak bersama pada saat yang sama, dan kekuatan mereka sangat menakutkan. Kamu berani menyelinap menyerangku dan mengejarku. Hari ini, saya ingin melihat siapa yang akan membunuh siapa. Pada saat ini, luka di tubuh Wang Xian menghilang seketika. Luka di tubuhnya awalnya hanya penyamaran. Mengaum. Kali ini, dia tidak ragu sama sekali dan langsung berubah menjadi naga dewa. Ledakan, ledakan, ledakan. Aura formasi jatuh. Mengaum, mengaum, mengaum. Keempat ular piton berwarna-warni di kedua sisi juga menyerang mereka. Semua ledakan terjadi dalam sekejap. Omong kosong. Apa yang sedang terjadi? Ini penyergapan. Pada saat ini, ekspresi dari sesepuh berambut putih dan 3 lainnya berubah secara dramatis. Ekspresi gembira mereka langsung menghilang dan berubah menjadi kaget dan marah. Serangan formasi susunan yang mengerikan, serangan dari 4 ular sanca naga warna-warni di kiri dan kanan, dan pemilik toko hewan peliharaan istana naga di depan tiba-tiba berubah menjadi makhluk yang kuat. Semuanya di luar harapan mereka. Memblokir. Hati penatua berambut putih tenggelam saat dia meraung dengan ekspresi ganas. Memblokir. Memblokir. 6 lainnya juga meraung dan melepaskan pertahanan terkuat mereka. Ledakan. 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 17 formasi serangan menutupi mereka sepenuhnya. Serangan dari 4 ular piton warna-warni juga menutupi mereka. Mengaum. Wang Xian membuka mulutnya yang besar dan menyerbu ke arah mereka dengan penghancuran hukum. Bang, bang, bang. Suara ledakan terdengar dalam formasi. Formasi gangguan lubang hitam di bagian terluar formasi bergetar sedikit dan hampir runtuh. Adapun posisi di tengah, sudah tidak terlihat jelas lagi. Tidak, tidak, Tuan Kota Tua, Tuan-Tuan Kota, selamatkan aku. Tiba-tiba, jeritan yang mengental darah datang dari dalam. Patriark, selamatkan aku. Pada saat ini, bahkan seruan minta tolong Tuan Kota Jing terdengar. City Lord Jing dan pemimpin sekte keduanya berada di level 9 dari Eternal Lord. Namun, di bawah serangan fragmen hukum, luka mereka sangat serius. Jika bukan karena fakta bahwa mereka mengejar Wang Xian, mereka akan kembali untuk memulihkan diri. Namun, kali ini, mereka mungkin tidak memiliki kesempatan. Aliran energi yang menakutkan meledak satu demi satu.
Wang Xian memandang dengan dingin. Dia bisa merasakan aura di dalamnya menghilang. Saya akan membunuh kamu. Saya akan membunuh kamu. Lebih dari 10 detik kemudian, sesosok tiba-tiba keluar dari dalam. Seluruh tubuh sosok itu sangat menyedihkan. Itu hanya setengah dari tubuhnya. Saat ini, dia menatap Wang Xian dengan wajah merah darah. Dia seperti iblis yang datang dari abis untuk menuntut nyawanya. Hehe, Wang Xian menatap setengah sosok yang bergegas keluar dan mencibir. Mungkin sulit untuk membunuh penguasa abadi level 9 dengan serangan yang begitu mengerikan. Namun, masih mungkin untuk menimbulkan luka serius padanya. Pada saat ini, luka-lukanya bahkan lebih serius daripada luka Tuan Kota Jing dan pemimpin sekte. Membunuh. Namun, Wang Xian tidak gegabah. Dia meraung dan memerintahkan 4 ular piton berwarna-warni untuk menyerang sesepuh berambut putih. Ah! Aku tidak berdamai. Saya tidak berdamai. Saya akan membunuh kamu. Pada saat ini, sosok lain terbang keluar. Itu adalah pemimpin sekte dari Pet God Pavilion. Dia sepertinya tidak terluka parah dalam serangan tadi. Dia mungkin telah menggunakan hartanya untuk memblokir sebagian darinya. Dia ingin melarikan diri, tetapi dia menemukan bahwa dia sama sekali tidak dapat kembali ke kerajaan surgawi abadi. Karena dia tidak bisa melarikan diri, dia akan membunuh pemilik peliharaan Istana Naga. Bunuh, bunuh dengan sekuat tenaga. Bab 2338 membunuh seorang ahli dari kota utara. Hehe, hanya kalian berdua yang masih hidup. Bahkan tidak berpikir untuk pergi hari ini. Ini adalah hasil dari menyergap dan memburu saya. Melihat mereka berdua masih hidup, wajah Wang Xian dipenuhi kekaguman. Dia mengayunkan tubuh naga sepanjang 10.000 meter dan langsung menyerang mereka. Sekarang luka mereka sangat parah, Wang Xian sama sekali tidak takut pada mereka. Tanda seru, mengaum. Dia mengeluarkan raungan marah. 5 hukum unsur pada cakar naganya berkedip saat dia menyerang mereka berdua. Di kedua sisi, 4 ular piton berwarna-warni juga menyerang mereka. Keberadaan macam apa kamu? Pada saat ini, ketika lelaki tua berambut putih itu melihat wujud Wang Xian, matanya dipenuhi keterkejutan. Seorang manusia bisa berubah menjadi makhluk yang panjangnya 10.000 meter. Dia adalah naga, naga surgawi. Itu benar, dia adalah naga suci. Itu tidak benar. Naga surgawi sepertinya tidak memancarkan sinar pelangi. Tidak, sebenarnya kamu ini apa? Pemimpin sekte menatap Wang Xian, dan ekspresinya berubah drastis. Tekanan yang kuat dan sosok yang menakutkan. Sebagai master penjinak binatang, dia mengenal banyak monster laut, binatang buas, dan bahkan binatang luar angkasa. Dia telah melihat gambar naga surgawi di sebuah buku kuno. Itu persis sama dengan Wang Xian saat ini. Namun, naga surgawi di buku kuno itu tidak berwarna. Orang mati, kamu tidak perlu tahu terlalu banyak. Wang Xian meraung dan mengayunkan cakar naganya ke bawah. Ah! Sial, Anda adalah pria yang telah menguasai 8 hukum. Beraninya kau membunuhku. Bahkan jika aku terluka parah, aku masih bisa membunuhmu sebelum aku mati. Pria tua berambut putih itu meraung marah dengan wajah merah darah. Sebuah cermin besar muncul di depannya. Cahaya putih menyerang cakar naga Wang Xian secara langsung. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat dia menyerang, 2 naga piton warna-warni juga menyerangnya. Ekspresinya sedikit berubah. Tubuhnya gemetar saat cermin putih muncul di sekelilingnya dan berputar di sekelilingnya. Bang! 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 Serangan naga piton warna-warni mendarat di tubuhnya dan diblokir olehnya. Di depannya, cakar naga Wang Xian mendarat di cahaya putih dan diblokir juga. Seperti yang diharapkan dari seorang ahli di level 9 dari Dewa Abadi. Bahkan dengan luka yang begitu serius, dia masih memiliki kekuatan yang begitu kuat. Mata Wang Xian terfokus. Dia membuka kepala naganya dan energi mengerikan menelannya. Pergi ke neraka. Pria tua berambut putih itu memiliki ekspresi ganas di wajahnya. Dia bertekad untuk mati saat dia menyerang Wang Xian dengan sekuat tenaga. Mengaum, mengaum. Wang Xian meraung rendah dan 2 ular piton berwarna-warni segera melingkar di sekelilingnya. 2 ular sanca naga warna-warni juga menyerangnya tanpa memedulikan nyawa mereka. Saya hanya mencoba berjuang untuk hidup saya. Mencoba membunuhku hanyalah angan-angan. Senyum dingin muncul di wajah Wang Xian. Dia menggerakkan tubuhnya dan melambaikan cakar naganya. Aliran energi merobek ke arahnya.
Dua ular sanca naga berwarna-warni terjerat di sekelilingnya. Mereka bertarung dengan nyawa mereka dan menukar luka dengan luka. Enyah. Penatua berambut putih itu tampak sangat malu ketika dia melihat dua ular piton berwarna-warni menyerangnya tanpa mempedulikan nyawa mereka. Kali ini, mereka benar-benar dikalahkan. Dia tidak pernah menyangka bahwa semua ini adalah jebakan yang dibuat oleh pihak lain. Sebuah pembangkit tenaga listrik tingkat 8 penguasa abadi benar-benar berani membuat jebakan untuk membunuh kelompok pembangkit tenaga listrik mereka. Ada juga formasi susunan yang menakutkan, yang memiliki total 17 susunan serangan. Selain itu, ada 4 ular piton warna-warni. Keberadaan macam apa yang kita provokasi? Kali ini, dia merasakan penyesalan di hatinya. Saat ini dia bisa membunuh eksistensi peringkat 8 penguasa abadi dengan hidupnya, tetapi apakah hasilnya akan seperti ini? Setelah membunuh piton naga warna-warni, dia benar-benar binasa. Kali ini, tidak hanya aku yang akan hancur, seluruh kota di utara juga akan hancur. Wajahnya dipenuhi dengan keputusasaan dan kedengkian. Saya tidak bisa menerima ini. Aku harus membunuhnya, bunuh dia. Pria tua berambut putih itu menjadi gila. Dia mengendalikan senjata surgawi dan menyerang Wang Xian dengan gila. Semakin dia bertarung, semakin parah luka di tubuhnya. Piton naga warna-warni sama sekali tidak peduli dengan hidupnya saat melingkar di sekelilingnya. Wang Xian, yang berada di depannya, tidak terluka sama sekali. Di samping, dua ular piton warna-warni melingkari pemimpin sekte. Pemimpin sekte, yang sudah terluka, hanya bisa menahan serangan dari dua ular sanca naga warna-warni. Adapun area tengah, di tengah ledakan, ada mayat tergeletak di sana. Ada 4 ahli penguasa abadi tingkat 8 dan 1 penguasa abadi tingkat 9, Tuan Kota Jing. Dia telah jatuh di bawah penutup formasi arai. Apa? Apa yang terjadi? Apa yang telah terjadi? Mengapa formasi arai tiba-tiba muncul? Dan energi menakutkan yang melewatinya. Pada saat ini, lebih dari 100 orang dari kota utara menatap kosong pada formasi susunan besar yang tiba-tiba muncul di depan mereka. Dari formasi susunan, mereka bisa merasakan gelombang kekuatan yang membuat jantung mereka berdebar. Formasi susunan yang tiba-tiba muncul, kita, Tuan Kota Tuan kita, Tuan Tua Tuan Kota, dan yang lainnya kemungkinan besar disergap. Ekspresi lelaki tua dewa-dewa peringkat 7 yang abadi berubah secara drastis saat dia menggeram dengan suara rendah. Dalam situasi ini, ada kemungkinan 100% mereka telah disergap. Karena mereka berani menyergap mereka pasti memiliki kepercayaan diri. Kata-kata lelaki tua itu membuat semua orang di sekitarnya panik. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada penguasa kota dan penguasa kota tua, maka seluruh kota utara akan mengalami penurunan total. Saya harap tidak akan terjadi apa-apa. Tidak ada yang akan terjadi. Beberapa orang bergumam, haha, kalian sekelompok sialanet rekan dari Sky City sebenarnya berani memprovokasi Bos Wang. Kamu pasti kurang beruntung sekarang. HMPH, Bos Wang telah menyiapkan puluhan formasi. Orang-orang yang dikelilingi oleh formasi mungkin akan segera mati. Pada saat ini, suara teknik pertempuran yang tak terkalahkan terdengar. Dia melihat Wang Xian menjebak semua ahli dan terus berdoa di dalam hatinya. Ketika dia melihat orang-orang dari kota utara, wajahnya dipenuhi amarah. Dia tidak bisa membantu tetapi memprovokasi mereka. Tak terkalahkan dalam teknik bertarung, kau juga yang melukai kota kami di langit. Patriark kami tahu tentang ini dan pasti tidak akan melepaskanmu. Ketika orang-orang mendengar kata-katanya, mereka tampak sangat malu. Mereka menatapnya dengan niat membunuh. HMPH, siapa yang kamu ancam? Patriark saya juga seorang raja yang saleh. Aku, tak terkalahkan dalam seni tempur, akan takut padamu. Jika Anda berani menyerang kami secara diam-diam, Anda mencari kematian. Tak terkalahkan dalam seni pertempuran meraung ke arah mereka tanpa rasa takut. Anda, ekspresi semua orang berubah saat mereka menatap tajam ke Invincible in Combat Arts. Namun, mereka tidak berani menyerang. Tidak perlu mengatakan apakah mereka bisa menghancurkan harta kardinal pertahanan pada lawan mereka. Bahkan jika mereka tak terkalahkan dalam teknik bertarung, mereka tidak berani menyerang dengan gegabah. Kalau tidak, jika tanah teknik pertempuran menjadi marah, kota utara tidak akan bisa memadamkan amarah mereka. Banyak sampah. Tak terkalahkan dalam teknik pertempuran melirik mereka dengan jijik,
matanya tertuju pada formasi yang sebenarnya. Bos Wang, kamu pasti tidak dalam masalah. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Mati. Kamu, mati. Suara yang sangat melengking terdengar dari dalam formasi. Wajah lelaki tua itu dipenuhi dengan kedengkian saat dia menyerang ular piton berwarna-warni di depannya. Serangan yang tidak peduli dengan nyawanya. Hehe, mati. Ketika Wang Xian melihat serangan lelaki tua berambut putih itu sebelum kematiannya, wajahnya dipenuhi ejekan. Jari cakar naga mendarat di kepalanya saat dia membunuh piton naga warna-warni. Aku benar-benar mati di tangan penguasa abadi tingkat 8 yang lemah. Benar-benar lelucon. Saat kematian mendekat, wajahnya dipenuhi dengan keengganan. Pria tua berambut putih itu telah jatuh. Bab 2339 telah sepenuhnya membentuk permusuhan dengannya. Bahkan jika kamu mati, aku tidak akan membiarkanmu dengan mudah. Setelah sesepuh berambut putih meninggal, pemimpin sekte meraung dengan ekspresi ganas di wajahnya. Saat ini dia sudah putus asa. Tanda seru. Dia adalah pemimpin paviliun pet surgawi, namun dia benar-benar mati di sini. Betapa menyedihkan, betapa menggelikan. Bang, bang, bang. Suara tabrakan yang mengerikan terdengar. Wang Xian menoleh dan matanya dipenuhi dengan ekspresi dingin. Piton naga warna-warni lainnya telah mati. Namun, dia juga dibunuh oleh piton naga warna-warni lainnya. Aku tidak punya permusuhan dengan kalian. Karena kalian ingin membunuhku, aku hanya bisa membunuh kalian. Wang Xian menyaksikan mereka mati sepenuhnya dan bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun aku menderita kerugian besar dengan membunuh kalian, aku seharusnya tidak terlalu menderita. Wang Xian mengungkapkan senyum tipis di wajahnya. Dia berubah menjadi wujud manusianya dan mengumpulkan mayat satu persatu. Sekarang dia telah berubah menjadi tubuh naga surgawi, itu terlalu menarik perhatian. Ada banyak ahli yang bisa mengenali naga suci di dunia ini. Wang Xian tidak yakin apakah mereka akan mengingini tubuhnya dari naga surgawi. Oleh karena itu, mereka tidak akan berubah menjadi naga suci sampai akhir. Ada cukup banyak harta karun. Dengan tambahan 7 mayat, beberapa anggota Istana Naga akan dapat meningkat pesat. Wang Xian menyimpan mayat-mayat itu dan melihat mayat 2 ular naga berwarna-warni. Aku masih kalah banyak. Wang Xian bergumam. Satu hewan peliharaan perang yang masih hidup dapat ditukar dengan lebih dari 20 mayat dengan level yang sama. Namun, aku mungkin tidak bisa mendapatkan mayat ular piton warna-warni tanpa pengejaran mereka. Senyum muncul di wajah Wang Xian. Dengan lambaian tangannya, satu-satunya formasi gangguan lubang hitam menghilang. Formasinya menghilang. Pada saat ini, lebih dari 100 orang dari kota utara menatap formasi dengan gugup dari luar. Seorang lelaki tua melihat fluktuasi formasi dan mengepalkan tinjunya dengan erat. Tidak ada yang harus terjadi pada penguasa kota utara. Bos Wang tidak terkalahkan. Kota utara harus mati. Bos Wang tidak terkalahkan. Kota utara harus mati. Tidak jauh dari sana, teknik pertarungan yang tak terkalahkan merasakan fluktuasi formasi dan sangat gugup. Jika Wang Xian mati di dalam atau ditangkap, hewan peliharaannya akan hilang. Berdengung. Formasi menghilang sepenuhnya dan sosok terungkap. Hahaha, Bos Wang tidak terkalahkan dan dunia. Dia telah menyatukan dunia yang lebih besar selama ribuan generasi. Saat sosok Wang Xian muncul, suara yang sangat bersemangat masuk ke telinganya. Ketika dia mendengar kata-kata Chu Nipyu, wajah Wang Xian menjadi hitam. Orang ini, oh tidak, ini sudah berakhir. Tuan kota sudah mati. Tuan kota tua dan yang lainnya juga sudah mati. Semua tuan sudah mati. Namun, ketika orang-orang dari kota utara melihat sosok Wang Xian, tubuh mereka bergetar hebat. Ekspresi keputusasaan muncul di wajah mereka. Berlari, segera lari kembali. Seorang lelaki tua segera meraung. Tanpa ragu-ragu, dia kembali ke kerajaan surgawi abadi. Mereka benar-benar ketakutan. Lebih dari 100 orang menghilang dengan cepat. Ketika Wang Xian melihat mereka melarikan diri, dia tidak menyerang mereka. Jika mereka ingin melarikan diri, dia tidak bisa menghentikan mereka. Bos Wang, kamu terlalu kuat. Sesosok menerkamnya. Dia hampir memeluk pahanya. Wang Xian menendangnya dan menyuruhnya menjauh darinya. Bos Wang, apakah menurutmu kita harus kembali sekarang? Piton naga warna-warni itu.
Dia menggosok tangannya dengan acuh tak acuh dan berkata sambil tersenyum. 2 di antaranya sudah mati. Aku akan memberimu 1. Wang Xian menatapnya dan berkata, 2 di antaranya sudah mati. Sekelompok binatang buas dari kota utara ini benar-benar membunuh 2 ular sanca naga warna-warni. Mereka pantas mati untuk kejahatan mereka. Invincible berkata dengan marah, tetapi mulutnya hampir terbuka karena kegirangan. Dia tidak peduli berapa banyak dia membunuh. Selama dia bisa mendapatkannya, itu sudah cukup. Gunung Dewa Abadi Dewa Tier 8. Bayangkan jika dia mengendarai Dewa Abadi Dewa Tier 8 naga warna-warni piton dan berjalan di langit di atas kota teknik pertempuran. Penggemar wanita dari klub penggemar harus bisa menembus 50 miliar. Dia bergumam dan tidak bisa lebih bersemangat. Kali ini, pasti akan mengguncang seluruh benua Tianze. Kalau begitu aku harus menyusahkan Bos Wang untuk membantuku menjinakkannya. Teknik pertempuran yang tak terkalahkan membuka mulutnya dan berkata kepadanya. Kamu tidak ketinggalan. Wang Xian menatapnya tanpa berkata-kata dan memanggil piton naga warna-warni. Sangat jarang bagi penguasa abadi level 1 untuk menunggangi hewan peliharaan pertempuran level 8 dari penguasa abadi. Pertama, monster laut sangat kuat, dan mereka tidak akan tunduk pada yang lemah, bahkan jika mereka dijinakkan. Kedua, yang lemah tidak akan berani menunggangi pet pertempuran yang kuat. Jika hewan peliharaan pertempuran mengamuk, mereka dapat dengan mudah membunuh tuannya. Namun, dia tidak takut dengan teknik pertarungan yang tak terkalahkan. Dia memiliki harta sejati yang defensif. Butuh waktu 10 jam penuh untuk membantu teknik pertempuran yang tak terkalahkan menjinakkan ular sanca naga berwarna-warni. Alasan utamanya adalah orang ini terlalu lemah, dan butuh terlalu banyak waktu. Mari singkirkan hewan peliharaan pertempuran terlebih dahulu dan lihat apakah masih ada ular sanca naga warna-warni di area karang rumput laut ini. Jika ada, saya akan menjinakkan beberapa lagi. Wang Xian berkata pada taktik pertempuran yang tak terkalahkan. Kali ini, jika 2 naga piton warna-warni tidak mati, Wang Xian akan menjualnya ketika dia kembali. Itu mungkin baginya untuk langsung menembus ke tingkat keempat dari penguasa abadi dan naik 2 tingkat secara berurutan. Kekuatannya akan mencapai puncak penguasa abadi. Bos Wang, serahkan padaku. Di masa mendatang, beritahu saya tentang ini. Saya pasti akan melewati neraka dan kembali. Pada saat ini, teknik pertarungan yang tak terkalahkan membuka mulutnya dan terlihat seperti dia setia. Pergi. Wang Xian melambaikan tangannya padanya. Kali ini, tanpa teknik pertarungan yang tak terkalahkan, dia mungkin benar-benar mati. Memberinya piton naga berwarna-warni adalah hal yang tepat. Tanpa dia, akan sangat sulit baginya untuk mendapatkan begitu banyak hewan peliharaan pertempuran. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tuan Kota Jing telah jatuh, Tuan Kota Tua telah jatuh, dan bahkan penguasa abadi level 8 hanya tersisa 1 orang. Kota utara kita telah benar-benar jatuh. Saat ini, di kota utara Sky City, lebih dari 200 pakar telah berkumpul bersama. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua pucat. Orang tua itu adalah penguasa abadi level 8, dan dia adalah penguasa abadi level 8 terakhir di kota utara. Dia adalah yang terkuat. Dia tidak mengikuti mereka kali ini. Sebaliknya, dia bertanggung jawab atas kota utara. Setelah semua orang melarikan diri, mereka segera berkumpul untuk membahas masa depan. Mendesah. Pria tua itu memandangi semua orang yang hadir dan menghela nafas berat. Wajahnya tampak lebih pucat. Tuan kota sudah mati, Tuan kota tua sudah mati, dan dia adalah satu-satunya ahli level 8. Sebagai salah satu dari 18 kota di langit, kota utara sudah sangat lemah. Kematian Tuan kota tua dan Tuan kota Jing adalah peristiwa besar bagi kami. Kita harus melaporkan ini ke kota utama dan patriark. Orang tua itu berkata perlahan, dan semua orang di sekitar terdiam. Apa yang akan terjadi pada kota utara selanjutnya? Patriark dan ayah saya meninggal untuk kota utara kami. Kita tidak bisa membiarkan mereka mati seperti ini dan menceritakan semuanya ke kota utama. Ketika saatnya tiba, Anda dapat mengatakan bahwa mereka telah memperoleh peta monster laut penyu kilin bumi dan akan menaklukkannya. Kemudian, mereka akan disergap dan dibunuh oleh pemilik peliharaan Istana Naga. Anda juga dapat memberitahu mereka tentang formasi susunan. Pada saat ini, seorang pria parubaya tiba-tiba meraung dengan wajah ganas. Kata-katanya membuat hati semua orang bergetar.
Bab 2340 kembali dengan beban penuh. Di aula, semua orang menatap pria parubaya itu. Pria parubaya itu adalah keturunan Tuan Kota Tua, putra Tuan Kota Jing, dan sekarang memiliki kekuatan Tuan Tier 5 yang abadi. Di masa depan, dia memiliki peluang 90% untuk mewarisi posisi penguasa kota. Tanda seru. Tapi sekarang, leluhur tua itu sudah mati, ayahnya sudah mati, dan kota utara praktis sudah mati namanya. Entah kota lain diizinkan untuk bergabung, atau kota utama mengirim orang untuk mengambil alih. Bagaimana mungkin pria parubaya itu rela melepaskan ini? Bagaimana mungkin dia tidak membalas dendam? Orang-orang lainnya sedikit diam. Mereka juga akan menderita kerugian besar karena kehilangan kota utara kali ini. Baiklah, aku mendukungnya. Pemilik pet shop perang Istana Naga membunuh tuan kota kami. Kita harus membalas dendam untuk ini. Kami bukan tandingannya, tapi mudah bagi para ahli Sky City untuk membunuhnya. Dia hanya membunuh penguasa kota dengan mengandalkan skema dan trik. Begitu para ahli kota langit menyerang mereka, dia tidak akan hidup lama. Seorang lelaki tua berdiri. Dia dulunya adalah ajudan terpercaya kota Lord Jing. Oke, apakah kamu punya keberatan? Orang tua tingkat 8 di tengah menyapu pandangannya ke semua orang dan berkata dengan acuh tak acuh. Tidak ada objek. Kita harus membalaskan dendam para penguasa kota dan membayarnya dengan darah. Semua orang langsung berteriak. Baiklah, kami akan segera menghubungi penguasa kota. Orang tua itu mengangguk, melambai pada semua orang, dan segera mulai pergi. Orang-orang lainnya segera pergi. Pada saat yang sama, kota utama kota langit. Kota langit di Void sangat luas. Kota utama dipenuhi dengan istana dan kerajaan dewa. Bahkan kerajaan dewa dari banyak penguasa dewa abadi ditempatkan di sana. Di sini, Raja Dewa Kota Langit bertanggung jawab. Sangat aman untuk menempatkan kerajaan dewa yang kekal di sana. Komandan, ada pesan mendesak dari kota utara. Seorang pria parubaya melangkah ke sebuah istana dan berbicara dengan sosok besar yang duduk di singgasana. Weng, sosok itu melambaikan tangannya dan sosok sesepuh peringkat 8 muncul di depannya. Di mana tuan kotamu? Apa yang ingin Anda laporkan? Penatua dalam gambar sosok yang diselimuti cahaya surgawi bertanya dengan acuh tak acuh. Mantan wakil tuan kota dari kota utara memberi hormat kepada komandan. Komandan telah membuat keputusan untuk kota utara kami. Tuan kota tua, tuan kota, dan ahli peringkat 8 lainnya dari kota utara semuanya telah dibunuh oleh para pengkhianat. Kami meminta komandan untuk membantu kami membalas dendam. Penatua langsung berlutut di tanah dan berkata dengan keras. Apa? Jing Yue dan kerajaan utara Jing telah jatuh. Apa yang sebenarnya terjadi? Cahaya surgawi berfluktuasi sedikit, dan suara sosok di dalam menjadi dingin. Dua ahli penguasa abadi tingkat 9 telah jatuh. Ini adalah kerugian besar bagi seluruh Sky City. Terutama karena mereka adalah penguasa kota di kota utara. Siapa yang berani membunuh para ahli di kota langit mereka? Ini adalah provokasi total ke kota langit. Komandan, ayah, dan leluhur dibunuh oleh pemilik toko hewan peliharaan Istana Naga. Seorang pria parubaya muncul di layar dan berkata dengan marah. Kami akan membuat keputusan untuk dua penguasa kota di kota utara. Tidak ada yang bisa memprovokasi kota langit. Puluhan detik kemudian, sosok yang diselimuti cahaya surgawi berkata perlahan. Terima kasih, komandan. Terima kasih, komandan. Pria parubaya itu dengan cepat berterima kasih padanya. Sosok yang diselimuti cahaya surgawi melambaikan tangannya dan gambar itu menghilang. Berdengung, berdengung, berdengung. Dengan pikiran, dia menyampaikan berita itu kepada beberapa orang di kota utama. Komandan Duan, segera, 7 atau 8 sosok muncul di aula dan menyapa sosok di depan mereka. Kalian semua tahu beritanya. Mari kita bicara tentang situasi di kota utara. Komandan Duan berkata kepada mereka. Saya baru saja bertanya kepada seseorang di kota utara. Ada perbedaan informasi. Kota utara memprovokasi musuh terlebih dahulu, lalu mereka ditipu dan dibunuh. Seorang tetua berkata langsung. Saya tidak peduli tentang hal lain. Memang benar musuh membunuh rakyat kita. Mereka yang membunuh kita harus mati. Meskipun kota utara telah menurun, itu masih menjadi salah satu dari 18 kota. Kota di langit tidak bisa tersinggung. Seorang lelaki tua di sampingnya berkata langsung.
Aku sudah mengirim orang untuk menyelidiki identitas pemilik toko pet perang Istana Naga. Nah, formasi itu adalah kuncinya. Salah satu lelaki tua itu mengikuti dari dekat dan berbicara. Setelah dia selesai berbicara, lingkungan menjadi tenang. Formasi semacam ini hanya bisa dikuasai oleh beberapa prajurit kuat dari Asosiasi Formasi Penyihir. Tuan dari domain langit misterius itu juga tidak bisa menguasainya, kan? Seorang pria tua bergumam. Dikatakan bahwa Asosiasi Penyihir sukses memiliki formasi susunan seperti ini. Formasi arai semacam ini hanya dapat dipahami oleh sangat sedikit orang di Asosiasi Penyihir yang sukses. Tuan itu belum pernah melihatnya menggunakannya sebelumnya, jadi itu tidak mungkin. Komandan Duan berkata perlahan. Keberadaan seperti apa yang sukses Asosiasi Penyihir? Salah satu eksistensi teratas di ribuan dunia yang lebih besar, Void God Emperor sedang mengawasinya. Bos hewan peliharaan perang Istana Naga harus memiliki hubungan yang sangat besar dengan Tuan itu. Salah satu dari mereka sedikit mengernyit. Terlepas dari apakah dia memiliki hubungan atau tidak, dia harus membayar harga untuk membunuh orang-orang kita. Saya setuju, tapi kita tidak bisa melakukannya secara terbuka. Kirim pasukan Dewa Perang Langit dan temukan kesempatan untuk menangkapnya. Beritahu nenek moyang tentang masalah ini. Orang tua itu segera angkat bicara. Bahkan jika mereka tahu bahwa bos pet perang Istana Naga memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Raja yang saleh, formasi itu masih layak untuk mereka ambil tindakan. Formasi yang sangat berharga bahkan di Asosiasi Penyihir, apalagi bagi mereka. Balas dendam hanyalah alasan. Di laut bawah tanah, Wang Xian tidak tahu bahwa dia telah membentuk permusuhan yang mematikan dengan kota di langit. Dia juga tidak tahu bahwa sekelompok ahli di puncak dewa-dewa abadi sedang mengincarnya. Teknik pertempuran tak terkalahkan terus mencari ular sanca naga warna-warni. Mungkin karena pertempuran, atau hanya ada 4 ular piton warna-warni di area ini. Tak terkalahkan terus mencari di luar selama 5 hari, tetapi dia tidak menemukan ular sanca naga warna-warni. Ini membuat Wang Xian merasa sedikit tidak berdaya. Monster laut level 8 dari penguasa abadi bukanlah kubis di kedalaman laut bawah tanah. Kalau tidak, manusia di benua Tianze sudah lama musnah. Bos Wang, kenapa kita tidak melanjutkan pencarian? Tak terkalahkan tidak mengendur kali ini saat dia berbicara dengan Wang Xian. Tidak perlu. Saya sudah keluar selama lebih dari 20 hari. Saatnya untuk kembali. Wang Xian menggelengkan kepalanya. Dia akan kembali dan naik level terlebih dahulu. Lain kali, dia akan bisa bertarung melawan monster laut level 9 dari penguasa abadi. Baiklah. Ayo segera kembali. Invincible sedikit bersemangat ketika mendengar kata-kata Wang Xian. Meskipun dia telah menggunakan fragmen hukum yang diberikan kepadanya oleh leluhurnya kali ini, dia berhasil menukarnya dengan hewan peliharaan naga piton warna-warni. Dia telah mendapat untung besar. Yang terpenting, dia bisa berpura-pura menjadi 13 tahun lagi. Ayo pergi. Setelah itu, teknik pertempuran yang tak terkalahkan terbang dengan penuh semangat. Dia terbang keluar dari permukaan laut dan langsung menuju ke kota terdekat di kota teknik pertempuran. Ketika dia tiba di kota, Wang Xian tidak mengikutinya kembali ke kota teknik pertempuran. Sebagai gantinya, dia langsung kembali ke Swan Heaven Domain melalui formasi. Panen kali ini sangat besar untuk Wang Xian. Hampir 400 hewan peliharaan perang di level penguasa abadi akan dapat meningkatkannya 1,5 level atau bahkan lebih. Bab 2341 hewan peliharaan perang Istana Naga terkenal. Wang Xian sedang menuju ke Swan Heaven Domain melalui formasi teleportasi. Pada saat yang sama, teknik pertempuran yang tak terkalahkan juga menuju ke kota teknik pertempuran melalui formasi teleportasi. Dibandingkan dengan Wang Xian, teknik pertempuran tak terkalahkan sangat dekat dengan kota teknik pertempuran. Selain itu, sebagai kota tempat patriark kota teknik pertempuran berada, dia bisa langsung berteleportasi ke sana. Tanda seru. Namun, seni bela diri yang tak terkalahkan tidak langsung kembali ke kota seni bela diri. Sebagai gantinya, dia melakukan 2 transfer ke kota terdekat di kota seni pertempuran. Setelah keluar dari formasi teleportasi, seni bertarung yang tak terkalahkan mengangkat kepalanya dan mengamati sekelilingnya. Sudut mulutnya sedikit melengkung saat dia memancarkan aura yang tak terkalahkan. Itu benar, itu adalah aura tak terkalahkan di dunia. Pada saat ini,
dia merasa bahwa dia adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Tubuhnya bergerak dan dia terbang ke langit, melihat ke bawah ke seluruh kota. Hahaha, selanjutnya, seluruh dunia akan dikejutkan oleh teknik bertarungku yang tak terkalahkan. Teknik pertempuran yang tak terkalahkan tidak bisa menahan tawa liar. Tubuhnya bergetar dan dia berteriak, panggil hewan peliharaan pertempuran, piton naga warna-warni. Suaranya bergema di langit, mengaum. Pada saat berikutnya, aura yang sangat menakutkan datang dari bawahnya, dan raungannya bergema di seluruh langit kota. Pada saat ini, ekspresi semua ahli di dalam kota berubah drastis, dan banyak dari mereka mengungkapkan ekspresi ketakutan. Di bawah tubuh teknik pertempuran yang tak terkalahkan, naga piton warna-warni muncul. Dia berdiri di atas kepala piton naga warna-warni, memancarkan rasa keanggunan dan kesombongan yang tiada habisnya. Tapi saat ini, mulutnya terbuka lebar seperti selangkangan anak yang robek. Teknik pertempuran tak terkalahkan lewat, dan telah mengganggu semua sesepuh. Dia melihat banyak ahli dengan gugup melonjak ke langit, dan sudut mulutnya sedikit melengkung saat dia berkata dengan acuh tak acuh. Apa? Tak terkalahkan dalam teknik pertempuran. Ini tak terkalahkan dalam teknik pertarungan Tuan Muda. Ketika semua orang mendengar suara ini, ekspresi kaget muncul di wajah mereka. Naga Piton, ayo pergi ke kota teknik pertempuran. Invincible in battle teknik ringan dipesan. Auman mengaum. Piton naga warna-warni mengeluarkan raungan liar dan langsung terbang ke arah kota teknik pertempuran. Di bawah, semua orang mengungkapkan ekspresi yang sangat terkejut. Teknik pertempuran itu tak terkalahkan. Dia benar-benar memiliki hewan peliharaan pertempuran naga piton warna-warni dewa abadi peringkat 8. Ini adalah dewa-dewa peringkat 8 yang abadi. Di seluruh benua Tianze, tidak ada hewan peliharaan pertempuran yang menakutkan seperti itu. Semua orang di seluruh kota sangat terkejut. Tuan Muda tak terkalahkan melakukan ini dengan sengaja, kan? Dia keluar dari susunan teleportasi dan memanggil pet pertempurannya untuk terbang menuju kota teknik pertempuran. Ini sama sekali tidak perlu. Dia benar-benar bisa berteleportasi ke kota teknik pertempuran. Di atas gedung tertinggi di kota, seorang pria parubaya berkata kepada pria tua di sampingnya dengan wajah tak bisa berkata-kata. Bagus juga membiarkan seluruh benua Tianze merasakan kekuatan yang tak terkalahkan. Sebaliknya, lelaki tua itu melihatnya sambil tersenyum. Berita tentang menunggangi Dragon Piton berwarna-warni yang tak terkalahkan dari dewa-dewa abadi level 8 dengan cepat menyebar di AI. Pada saat ini, karakter utama berdiri di atas kepala naga berwarna-warni Piton dengan penuh semangat, dan wajahnya sedikit terdistorsi. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Kecepatan piton naga warna-warni terlalu cepat, dan dia agak tidak bisa berdiri dengan mantap. Namun meski begitu, matanya masih dipenuhi cahaya. Di depan kita adalah kota teknik pertempuran. Ambil lingkaran, naga piton, dengan raungan, beritahu semua orang bahwa saya, tak terkalahkan dalam teknik pertempuran, saya datang. Tak terkalahkan dalam teknik pertempuran menepuk piton naga warna-warni dan berkata dengan tawa keras. Auman mengaum-mengaum. Roar piton naga warna-warni mengguncang seluruh kota teknik pertempuran. Dalam sekejap, semua ahli di kota teknik pertempuran melihat ke langit dan langsung terbang. Ada 5 atau 6 pakar dewa-dewa abadi puncak yang terbang di atas. Itu tak terkalahkan. Tak terkalahkan di atas. Pakar dewa-dewa abadi puncak yang pertama kali terbang keluar juga tertegun saat melihat teknik pertempuran tak terkalahkan naga piton warna-warni. Terakhir kali dia mengendarai buaya bor es, yang merupakan dewa-dewa abadi peringkat 5, telah mengejutkan mereka. Sekarang dia adalah naga piton warna-warni dewa-dewa tier 8 abadi, yang 3 tingkat lebih tinggi. Bahkan pakar puncak seperti mereka tidak bisa mendapatkan hewan peliharaan pertempuran piton naga warna-warni dewa-dewa tier 8 yang abadi. Hewan peliharaan pertempuran seperti itu akan dianggap sebagai ahli tingkat atas di bidang teknik pertempuran. Tak terkalahkan, hewan peliharaan pertempuranmu ini. Seorang lelaki tua tidak bisa tidak bertanya. Bagaimana kabarmu, kakek? Haha, bukankah kamu tampan? Tunggu sebentar, aku ingin berkeliling kota teknik pertempuran. Teknik pertarungan yang tak terkalahkan berkata dengan bangga. Dia menepuk piton naga warna-warni dan mulai mengelilingi kota teknik pertempuran. Di bawah, banyak tokoh kuat bergegas ke langit dan menatap teknik pertempuran tak terkalahkan dengan mulut ternganga. Di kota,
Semua orang mengangkat kepala dan sedikit membuka mulut, dipenuhi rasa tidak percaya. Tuan muda mereka yang tak terkalahkan benar-benar memiliki dewa-dewa abadi peringkat 8 warna-warni naga pet pertempuran piton. Kakak dia. Di tengah kota teknik pertempuran, Zhan Fatianmei menatap kakak laki-lakinya dan sedikit membuka mulutnya. Di samping, wajah ayah mereka agak gelap. Anaknya sendiri mendapatkan hewan peliharaan pertempuran yang menakutkan, bukankah itu berarti kekuatannya bahkan lebih kuat darinya? Tuan muda yang tak terkalahkan, Anda ini, dari mana hewan peliharaan pertempuran ini berasal? Di kursi bawah, seorang wanita cantik memandangi hewan peliharaan naga piton warna-warni dengan tergila-gila dan bertanya. Hehe, itu hanya petarung level 8 dari Eternal Celestial Master. Itu diberikan kepada saya oleh bos saya Wang. Oh, bos Wang adalah bos pet pertempuran Istana Naga. Lain kali ketika aku lebih kuat, aku akan mencarinya untuk ditukar dengan hewan peliharaan yang lebih kuat. Melihat wanita cantik itu menatapnya, teknik pertempuran tak terkalahkan berkata dengan acuh tak acuh. Pada saat ini, dia tidak keberatan memberi dorongan pada Wang Xian. Lagi pula, dia adalah orang yang hebat sekarang dan perlu memeluknya erat-erat. Mendesis, apakah pet perang Istana Naga diberikan kepada tuan muda yang tak terkalahkan? Di bawah, semua orang menarik napas dalam-dalam ketika mendengar kata-katanya. Wajah mereka dipenuhi dengan kejutan. Berat, bawa pantatmu ke sini. Pada saat ini, sebuah telapak tangan yang sangat besar melilitnya dan piton naga warna-warni. Naga piton yang kuat tidak memiliki sedikit pun kendali atas itu. Kepala keluarga, ekspresi teknik pertempuran tak terkalahkan sedikit berubah. Dia terbang langsung kembali ke pegunungan di belakangnya. Pakar puncak di sekitar kota teknik pertempuran tersenyum dan segera terbang menuju Patriark. Patriark, mengapa Anda menangkap saya di sini? Setelah ditangkap di aula kuno, teknik pertempuran yang tak terkalahkan memandangi seorang lelaki tua gemuk di depannya dan berkata dengan sedikit ketidakpuasan. Itu berakhir bahkan sebelum dia mulai pamer, yang membuatnya sangat tidak bahagia. Diam, bagaimana kamu bisa berbicara dengan nenek moyangmu? Pria tua gemuk itu mengulurkan tangannya dan menamparkan kepalanya. Teknik pertarungan tak terkalahkan memasang wajah pahit dan tidak berani sombong lagi. Nenek moyang. Pada saat ini, lebih dari 20 dewa abadi peringkat 9 dan pakar puncak masuk dari area teknik pertempuran. Ini hanya sebagian saja. Pria tua gemuk itu mengangguk dan juga tahu mengapa mereka masuk. Pet perang level 8 dari dewa-dewa abadi memang mengejutkan. Bahkan dia sedikit terkejut. Katakan padaku, bagaimana kamu mendapatkan war pet ini? Duduk di kursi utama, Fat Elder langsung bertanya. Bos Wang memberikannya padaku. Bos Wang adalah bos pet perang Istana Naga. Jawab yang tak terkalahkan. Saya tahu bagaimana dia mendapatkannya. Kenapa dia memberikannya padamu tanpa alasan? Penatua gendut terus bertanya. Saya tidak bisa memberitahu Anda bagaimana dia mendapatkannya. Saya bersumpah pada saat itu bahwa jika saya memberitahu Anda, seluruh keluarga saya akan musnah. Teknik pertempuran tak terkalahkan berkata dengan wajah pahit. Begitu dia selesai berbicara, wajah penatua gendut menjadi hitam, dan sudut mulut para ahli dari tanah teknik pertempuran berkedut. Bab 2342 Semua orang tahu tentang hewan peliharaan perang 2342 Istana Naga. Bang, di aula di tanah teknik pertempuran yang tak terkalahkan dibanting dengan keras ke tanah, hanya menyisakan kepalanya. Dia menatap leluhurnya dengan wajah pahit, seolah dia akan menangis. Tanda seru. Dia bersumpah bahwa dia tidak akan mengungkapkan rahasia Bos Wang. Penatua gemuk di depannya memiliki wajah gelap, dan para ahli lainnya di tanah teknik pertempuran juga memalingkan kepala mereka tanpa berkata-kata. Nenek moyang, saya membantu Bos Wang menarik monster laut. Dia menangkap dan memberiku piton naga warna-warni. Tak terkalahkan berkata dengan lemah. Di mana fragmen hukum pada Anda? Penatua gendut memelototinya dan bertanya. Saya menggunakan fragmen hukum. Kata yang tak terkalahkan. Melihat nenek moyang memelototinya dengan galak, dia tidak berani menyembunyikannya. Sekelompok orang dari Sky City menyergap Bos Wang. Saya masih berharap Bos Wang akan memberi saya hewan peliharaan pertempuran. Jadi saya menggunakan fragmen hukum dan melukai 2 ahli peringkat 9 penguasa abadi. Saya membantu Bos Wang kabur. Namun, kelompok orang itu juga tidak berakhir dengan baik.
Bos Wang mengatur barisan dan membunuh mereka semua. Saat dia mengatakan ini, dia diam-diam melihat ekspresi leluhurnya. Hah, berapa banyak orang yang menyerangnya? Penatua gendut sedikit terkejut. Wajahnya dipenuhi dengan kebingungan. 3 peringkat 9, tapi 2 terluka parah olehku, dan 4 peringkat 8. Untuk membunuh mereka, 2 naga piton berwarna-warni mati. Orang-orang sialan ini mendambakan harta karun Bos Wang. Tak terkalahkan berkata dengan marah. Mereka semua, pemilik toko hewan peliharaan Istana Naga tampaknya masih sangat muda. Saya tidak menyangka dia memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Seorang tetua di belakang berkata dengan wajah penuh keheranan. Anak itu memiliki hubungan yang sangat dalam dengan Suan Tianzi. Dia mungkin anak haram Suan Tianzi. Bakatnya terlalu mengerikan. Penatua gemuk mengangkat alisnya dan berkata dengan acuh tak acuh. Ketika dia mendapatkan hewan peliharaan buaya bor es dari teknik pertarungan yang tak terkalahkan, dia sudah memeriksa informasi Wang Xian. Dia telah menggunakan semua informasi di tanah teknik pertempuran, tetapi dia masih tidak dapat menemukan dari mana pemuda itu berasal. Misterius, sangat misterius. Sudut mulut para tetua berkedut saat mendengar kata-kata patriark. Raja yang saleh itu sudah sangat tua, bagaimana mungkin dia masih punya anak? Enyahlah. Pergi ke ruang belakang untuk berkultivasi. Jangan pernah berpikir untuk keluar kecuali Anda telah memahami hukum kedua. Pria tua gendut melihat teknik pertempuran yang tak terkalahkan dan melambaikan tangannya, melemparkannya ke belakang pegunungan. Ketika semua orang melihat teknik pertarungan yang tak terkalahkan dikeluarkan, mereka tersenyum. Patriark, kupikir garis keturunan Invincible akan segera bangkit. Pada saat ini, seorang lelaki tua berambut putih melihat teknik pertarungan yang tak terkalahkan menghilang dan bertanya dengan suara rendah. Ya, ini akan terbangun. Saya menemukan master untuknya, dan master itu dengan senang hati menyetujuinya. Pada saat ini, senyuman muncul di wajah pria tua gendut itu. Alasan mengapa seluruh tanah teknik pertempuran sangat mementingkan teknik pertempuran yang tak terkalahkan dan mengapa dia memberinya harta tertinggi pertahanan bukan karena dia adalah favorit surga yang paling menonjol dalam 100.000 tahun terakhir. Dia telah melihat banyak favorit surga, tetapi bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan teknik pertempuran yang tak terkalahkan? Nama teknik pertempuran yang tak terkalahkan secara pribadi diciptakan olehnya. Itu berarti dia memiliki kesempatan untuk menjadi tak terkalahkan. Itu hebat. Ketika para tetua mendengar kata-kata tetua itu, kegembiraan muncul di wajah mereka. Untuk dapat mendekati ahli itu dan menjadi murid ahli itu, teknik pertempuran tanah mereka setidaknya akan berhasil selama beberapa juta tahun. Dan sama seperti teknik pertempuran yang tak terkalahkan dilemparkan ke pegunungan di belakang mereka, nama, teknik pertempuran yang tak terkalahkan, sekali lagi bergema di seluruh benua pilihan surga. Alasan utamanya adalah gaya pertempuran yang tak terkalahkan mengendarai piton naga berwarna-warni dari kota ke kota gaya pertempuran. Eksistensi macam apa Dragon Piton yang berwarna-warni ini? Pet pertempuran Lord Tier abadi tingkat 8. Berapa banyak pet battle Lord Tier tingkat 8 yang ada di seluruh benua seleksi alam? Siapa yang tidak iri dengan hewan peliharaan pertempuran yang begitu berharga? Seluruh AI dipenuhi dengan gambar dan video gaya pertempuran yang tak terkalahkan mengendarai piton naga berwarna-warni, menakjubkan seluruh Tianze. Bersamaan dengan itu, toko hewan peliharaan Istana Naga sekali lagi bergema di seluruh benua. Di langit di atas kota Battle Master yang tak terkalahkan juga mengatakan bahwa hewan peliharaannya diberikan kepadanya oleh pemilik toko hewan peliharaan Istana Naga. Jika iklan terakhir memberitahu 1/3 dan 1/4 benua pilihan surga tentang hewan peliharaan Istana Naga, kali ini, hampir semua orang mengetahuinya. Ya dewa, sudah berapa lama? Dia benar-benar mendapatkan hewan peliharaan tingkat 8 penguasa abadi. Seberapa kuat dia? Jangan khawatir tentang ini untuk saat ini. Hubungi Jenderal Wang segera. Jika dia bisa mendapatkan hewan peliharaan perang level 8 dari dewa-dewa abadi, pasti ada banyak yang lain. Dia berkata bahwa dia akan menjualnya kepadaku kali ini. Saat ini, di garis depan Blackwater, lebih dari selusin jenderal sedang duduk di sebuah ruangan dan berbicara. Mereka juga telah menerima berita dari AI. Ketika mereka mengetahui bahwa Wang Xian telah memperoleh hewan peliharaan perang tingkat 8 dari dewa-dewa abadi, mereka segera berkumpul untuk berdiskusi. Marsekal telah memberinya posisi seorang jenderal. Kali ini,
kita harus mengutamakan perang hewan peliharaan. Mari kita perjelas dulu, saya ingin pet perang piton naga warna-warni. Salah satu jenderal langsung berkata, aku juga ingin satu. Ketika salah satu jenderal melihatnya, dia langsung berkata, aku juga ingin satu. Siapa yang tahu berapa banyak ular sanca naga berwarna-warni saat ini? Kalian semua menginginkannya. Tidak mungkin, aku yang pertama mengatakannya, kamu harus memberiku satu. Dengan siapa Anda berbicara? Aku kakekmu. Sekelompok tetua mulai berdebat di dalam ruangan. Sister Yasu, Ai Anda di sini sangat menyenangkan. Kami tidak memiliki hal-hal menyenangkan di sana, kompas komunikasi tidak sebagus Ai. Keluarga Kerajaan Federasi, Federasi didirikan 6 juta tahun yang lalu, saat itu benua Tianze bahkan tidak memiliki kaisar yang abadi. Saat itu, keluarga Yuan memiliki beberapa ilmuwan yang kuat, memimpin manusia untuk melawan monster laut, menjadi satu-satunya keluarga kerajaan di benua Tianze. Setelah monster laut tingkat Unding Emperor menghancurkan benua Tianze, manusia menderita kerugian besar. Saat itu, keluarga Yuan keluar untuk meminta bantuan, membeli metode pelatihan dan reformasi, umat manusia memasuki era pelatihan. Karena reformasi keluarga Yuan, benua Tianze memiliki 4 kematian. Meskipun mereka memiliki kekuasaan atas federasi, mereka tetap mengakui federasi dan bekerja sama dengan misi federasi. Salah satunya adalah keluarga Yuan, mereka adalah penyumbang kemanusiaan terbesar di benua Tianze. 2. Keluarga Yuan memiliki murid dari kekuatan luar yang kuat sebagai guru mereka. Ini terutama berlaku untuk putra pemimpin tertinggi federasi saat ini, yang telah diterima sebagai murid pribadi oleh ketua sekte dari Sekte Dharma Surgawi. Kekuatan Master Sekte dari Sekte Dharma Surgawi jauh lebih kuat daripada semua Raja Saleh di benua Tianze. Di Istana Kerajaan Federasi, lebih dari selusin pria dan wanita muda sedang duduk di sebuah ruangan. Seorang gadis sedang bermain dengan Ai di tangannya, berseru dari waktu ke waktu. Dalam hal kemampuan komunikasi, kompas komunikasi lebih praktis. Seorang gadis yang berdiri di sampingnya berkata sambil tersenyum. Ini. Benua Tianze Anda sebenarnya memiliki master penjinak binatang yang begitu kuat. Untuk dapat menjinakkan hewan peliharaan perang tingkat 8 dari dewa-dewa yang kekal, bukankah itu berarti dia memiliki kemampuan seorang master puncak? Tiba-tiba, gadis itu melihat informasi di Ai dan berkata dengan heran. Bab 2343 ditingkatkan sekali lagi. Oh, menjinakkan pet perang Lord peringkat 8 yang abadi. Tidak banyak master penjinak binatang dari level ini di planet sumber bintang kita. Apakah kamu serius? Sebenarnya ada master penjinak binatang buas yang begitu kuat di benua Tianze. Mendengar seruan gadis itu, beberapa sosok berjalan kaget dan bertanya pada gadis itu. Tanda seru, ini nyata. Terakhir kali, keluarga kerajaan kami membeli sejumlah hewan peliharaan perang darinya. Ada lebih dari 3.000 hewan peliharaan perang tingkat Dewa Puncak dan lebih dari 100 hewan peliharaan perang tingkat Dewa Abadi. Namun, terakhir kali, level tertinggi adalah God Lord rank 5 yang abadi. Yuan Yazu melihat bahwa mereka sangat tertarik. Dia melihat isi Ai dan langsung berkata, sangat kuat, bahkan master penjinak binatang kita tidak bisa mengeluarkan begitu banyak hewan peliharaan perang sekaligus. Seorang pria muda berkata dengan wajah kaget. Tidak mudah untuk menangkap binatang buas dan monster laut yang sunyi untuk menjinakkan hewan peliharaan perang, kecuali ada yang cukup beruntung untuk menemukan sarang monster laut. Saya mendengar dari Paman Fu bahwa tuan ini sangat kuat. Hanya dalam beberapa bulan, dia telah menjual lebih dari 100 hewan peliharaan pertempuran tingkat dewa-dewa abadi. Kali ini, mungkin akan ada lebih banyak. Yuan Yazu melanjutkan, itu cukup kuat. Sayang sekali kakak magang senior Leng Yue tidak ikut dengan kami kali ini. Kalau tidak, dia mungkin telah melihat hewan peliharaan pertempuran senior adik perempuan Leng Yue. Kakak magang senior Leng Yue tampaknya telah pergi ke paviliun Magus Beast untuk mencari Grandmaster Beast Tamer. Aku ingin tahu apakah dia bisa menyembuhkan Ai kecil. Beberapa pria dan wanita muda sedang berbicara. Wan Xing, kamu berhubungan baik dengan kakak perempuan Leng Yue. Pernahkah Anda bertanya tentang Ai kecil? Seorang gadis bertanya kepada gadis yang memegang kecerdasan buatan. Aku akan bertanya sekarang. Jika kakak senior belum menemukan seseorang untuk menyembuhkan Ai kecil,
saya akan memintanya untuk datang ke sini dan mencoba peruntungannya dengan master dari benua Tianze. Saat Wan Xing mengatakan ini, dia mengeluarkan pelat batu komunikasi khusus. Pet perang naga piton berwarna-warni dari penguasa abadi tingkat 8. Pada saat yang sama, di kota di langit, lebih dari selusin orang berkumpul. Mata mereka juga berkedip saat membaca informasi tentang Ai. Wang Xian tidak tahu bahwa pet perang Istana Naga telah menjadi terkenal karena teknik pertempurannya yang tak terkalahkan. Dia juga tidak tahu bahwa banyak orang telah memperhatikannya. Jual semua hewan peliharaan perang ini ke garis depan Blackwater. Wang Xian telah tiba di garis depan Blackwater setelah melewati formasi susunan. Ketika dia baru saja tiba, dia melihat lebih dari 10 orang menunggu di sana. Hah! Wang Xian sedikit terkejut ketika dia melihat bahwa semua orang jelas menunggunya. Jenderal Wang ada di sini. Panen kali ini seharusnya cukup bagus, kan? Komandan Xuan berjalan sambil tersenyum dan berkata, Jenderal Wang, berapa banyak ular naga berwarna-warni yang kamu dapatkan? Guardian Xuan tidak sabar untuk menyambutnya dan bertanya. Bagaimana kalian tahu? Wang Xian sedikit terkejut. Di Ai, bocah dari keluarga aristokrat teknik pertempuran itu menunggang ular sanca naga berwarna-warni untuk pamer. Sekarang, dia tahu. Komandan Xuan tersenyum dan melanjutkan, Jenderal Wang, bagaimana kalau menjual hewan peliharaan pertempuran kepada kita di garis depan Blackwater kali ini? Tentu, aku hanya memiliki satu piton naga warna-warni yang kumiliki sekarang. Saya memiliki cukup banyak ikan terbang Lord level Xingwen level 3 yang abadi, lebih dari 200 di antaranya. Ada lebih dari 100 pet perang level 1 sampai level 6. Setelah mendengar kata-kata mereka, Wang Xian mengerti di dalam hatinya dan berkata kepada mereka. Lebih dari 300 hewan peliharaan perang tingkat dewa yang abadi. Semua orang sedikit terkejut dan mata mereka menjadi panas. Berapa banyak ahli tingkat penguasa abadi yang ada di garis depan? Lebih dari 3.000, yang setara dengan peningkatan kekuatan 10%. Ini adalah keuntungan besar bagi seluruh lini depan Blackwater. Adapun naga piton yang berwarna-warni, meskipun mereka sedikit kecewa, mereka sudah beruntung mendapatkannya. Jenderal Wang, kami menginginkan semuanya. Komandan Xuan segera berkata. Baiklah, harganya akan didasarkan pada aturan yang ditetapkan oleh toko pet perang Istana Naga. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Kita mungkin tidak memiliki begitu banyak ramuan, dan beberapa di antaranya juga dibutuhkan oleh prajurit di garis depan. Sebagian dari mereka akan dibayar dengan mayat monster laut. Komandan Xuan bergumam pada dirinya sendiri. Mayat monster laut. Wang Xian sedikit mengernyit. Berapa yang ingin kamu bayar untuk mayat monster laut? Sekitar sepertiga. Bagaimana, Jenderal Wang? Apakah itu tidak mungkin? Komandan Xuan mengerutkan kening dan bertanya. Hewan peliharaan pertempuran yang dibawa Wang Xian kali ini benar-benar melebihi harapan mereka. Tentara garis depan juga membutuhkan ramuan. Mereka tidak bisa mengeluarkan semuanya, jadi mereka harus menyimpannya sebagai cadangan. Tentu, Wang Xian mengangguk. Sepertiga tidak menghentikannya untuk meningkatkan levelnya satu level. Namun, jika itu masalahnya, dia mungkin sedikit lebih jauh dari kekuatan tempur puncak penguasa abadi. Namun, Wang Xian tidak terburu-buru. Jika dia menangkap monster laut lagi di masa depan, dia hanya akan kembali ketika dia bisa naik level ke level 4. Itu bagus, itu bagus. Senyum muncul di wajah para jenderal. Mereka kembali ke kediaman tentara Istana Naga bersama Wang Xian. Mereka memanggil tentara yang memiliki hewan peliharaan pertempuran mereka dan meminta Wang Xian untuk membantu menjinakkan mereka. Wang Xian menyimpan sumber daya yang mereka berikan padanya dan menempatkan mayat monster laut ke dalam Istana Naga. Dalam beberapa hari berikutnya, dia mulai membantu tentara garis depan menjinakkan hewan peliharaan perang. Selama periode ini, dia juga membaca informasi tentang Ai. Dia sangat puas dengan metode menjadi tak terkalahkan dalam teknik pertempuran. Sekarang, perhatian tokoh hewan perang Istana Naga telah mencapai 100 miliar orang. Wang Xian mengumumkan panen di toko Istana Naga. Namun, dia juga mengumumkan bahwa semua hewan peliharaan perang ini dijual ke garis depan Blackwater. Ini membuat banyak kekuatan dan ahli terlihat kecewa. Pada saat yang sama, mereka juga dikejutkan oleh hewan peliharaan perang Istana Naga yang telah memperoleh lebih dari 300 hewan peliharaan perang abadi tingkat penguasa. Dari awal hingga akhir,
hewan peliharaan perang Istana Naga telah menjual hampir 500 hewan peliharaan perang abadi tingkat raja. Ini mengejutkan semua orang. 3 tingkat 9 mayat penguasa abadi, 6 tingkat 8 mayat penguasa abadi, tingkat 7 dan tingkat 6 mayat penguasa abadi, dan mayat monster laut dari garis depan Blackwater. Dengan begitu banyak mayat, berapa banyak pemimpin tingkat Dewa Abadi tingkat 8 yang dapat dihasilkan oleh Istana Naga? Setelah 5 hari melatih monster laut untuk para prajurit dari garis depan Blackwater, Wang Xian melihat hasil panen dengan senyum di wajahnya. Dengan begitu banyak mayat, setidaknya 2-3 anggota tingkat 8 penguasa abadi akan lahir di Istana Naga. Itu adalah suatu keharusan untuk menambahkan beberapa ahli lagi dari Istana Naga untuk mengambil alih. Adapun level lainnya, Wang Xian tidak berencana untuk meningkatkannya untuk saat ini. Dia ingin meningkatkan kekuatan tempur tingkat Dewa Abadi pertama. Dengan begitu banyak sumber daya, seharusnya tidak menjadi masalah bagi 7 hingga 800 anggota Istana Naga untuk dipromosikan ke tingkat penguasa abadi. Dengan itu, jumlah eksistensi level penguasa abadi di Istana Naga bisa mencapai 1.200 hingga 3.000. Aku juga bisa meningkatkan kekuatanku sendiri. Wang Xian melihat ramuan lainnya dan tersenyum. Ramuan di tangannya sudah cukup baginya untuk meningkatkan kekuatannya. Setelah memasuki ruangan, dia memasukkan ramuan ke dalam mulutnya satu persatu. Naga ki di tubuhnya meningkat dengan kecepatan yang mengerikan. Ledakan. Segera, tubuhnya bergetar dan raungan naga datang dari dalam tubuhnya. Kekuatan yang menakutkan bergegas menuju sekelilingnya.